Bersyukur kembali kepada Tuhan. Sungguh Tuhan baik dan dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Olehnya kita mau terus beribadah, bersyukur di hadapan Allah kita yang hidup. Kita hidup karena anugerah-Nya. Tiada satupun yang dapat dibanggakan dalam kehidupan ini selain Yesus Kristus Tuhan yang selalu ada bagi kita untuk selama-lamanya. Kami pegang Tuhan firman-Mu, kami mau menghidupinya untuk selama-lamanya. Karena kami tahu Bapa tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa bagi kami. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun yang dapat kubanggakan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, tuntun jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, tuntun jalanku. Yesus pegang tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa,
bersyukur, kami memuji-muji-Mu. Glory bagi nama-Mu, Sang Raja yang mulia. Puji-pujilah nama-Mu. Kau dahsyat bagi kami, Kau ajaib dalam hidup kami. Syukur kami bawa bagi-Mu, Jesus, Dalam hadirat-Mu kami dikuatkan, dalam hadirat-Mu kami diobati, dalam hadirat-Mu kami mendapat semangat dan sukacita yang baru. Dalam hadirat-Mu kami mau Tuhan senyum melakukan yang terbaik. Terima kasih banyak buat kekuatan yang baru hari ini. Terima kasih banyak buat kesehatan yang baru hari ini. Terima kasih banyak buat seluruh orang-orang di hidup kami hari ini. Terima kasih untuk kami datang beribadah di hadapan-Mu, bertemu muka dengan Kau Allah kemenangan dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, janji firman-Mu yang menguatkan kami, yang membuat kami tegak berdiri, bangun setiap pagi dan melakukan yang terbaik bagi-Mu. Roh Kudus-Mu hebat dan dahsyat bagi kami, memimpin kami, menuntun kami. Terbukit sampai hari ini, dibuktikan kuasa Roh Kudus-Mu sampai hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus melayani, melakukan yang terbaik bagi-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah Abraham, Ishak dan Israel, Allah yang kami hidupi, Allah yang menjadi tujuan kami untuk selama-lamanya. Kami mau bersorai-sorai bagi nama-Mu, karena kami tahu di dalam sorai-sorai kami akan mendapat kemenangan yang luar biasa. Haleluya, amin. Boleh semuanya kita berdiri. Haleluya. Allah kita dahsyat dan berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah dan meninggikannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Banggakan pujian bagi Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau
Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mari diksanakan pimpin dalam dua syafaat. Amin. Saya jemput kita boleh semua berdiri. Kita akan dikuatkan, kita akan diberkati, dipulihkan, disembuhkan oleh kekuatan firman Tuhan yang luar biasa pada saat hari ini.
Siapkan setiap bencana hati kita untuk Tuhan lawat melalui firman Tuhan. Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, bersyukur karena kami percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami hari lepas hari. Juga secara khusus hari ini Tuhan kami berterima kasih karena kami tahu tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kekuatan itu menyertai dan melindungi kami. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan, tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan, roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Salam. Kita akan membaca firman Tuhan, akan melihat firman Tuhan dari Mazmur pasal 121. Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Alkitab berkata demikian, Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang
sampai selama-lamanya. Ada yang berkata ini adalah Mazmur prajurit karena Daud, saudara-saudara yang terkasih, dia juga memimpin atau dia juga suka berperang, dan prajurit yang setiap saat adalah saat-saat yang selalu siaga. Ya, sekarang kita semua hampir rata-rata di WA kalau orang ini salah satu jawabannya siap. Itu bahasa yang dulu hanya dipakai oleh angkatan bersenjata kira-kira dalam kedisiplinan mereka yang begitu tinggi, saudara. Lalu mereka pakai kata siap, artinya apapun terjadi mereka harus siap sedia. Saudara-saudara yang terkasih, dan prajurit itu seperti begitu, dia tidak boleh terlalu bersantai, dia harus siap siaga. Beberapa waktu yang lalu kita melihat di televisi atau di YouTube diputar bagaimana Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pangap kita, dia masuk ke beberapa tempat pasukan-pasukan khususnya Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat, yaitu Kopassus, dan dalam 5-6 menit katanya mereka sudah bisa terkumpul sekitar 1.000 orang dengan peralatan lengkap semua. Luar biasa saudara-saudara yang terkasih. Karena apa? Ada hal-hal yang mendadak yang membutuhkan kesiapan penuh dari orang-orang yang namanya prajurit. Karena saudara-saudara yang terkasih, sebuah negara kekuatan pertahanannya adalah di angkatan bersenjata. Saudara-saudara yang terkasih. Tetapi ada orang yang juga bilang ini pemazmur seperti musafir. Karena dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita tahu Daud itu saudara-saudara paling tidak ada, dia punya banyak musuh, tetapi paling tidak ada 2 orang yang menghendaki dia mati. Saudara-saudara, walaupun orang itu tadinya dekat dengan dia. Salah satunya adalah Saul, saudara-saudara yang terkasih, yang agak jealous, agak cemburu dengan keberhasilan daripada Daud mengalahkan Goliat. Sehingga banyak orang memuja dia. Tapi salah satunya adalah Absalom, anak kandungnya sendiri, yang mengejar dia dan mau membunuh dia. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, dalam pengasingan, dalam pengembaraan, dalam kesiapsiagaan itu, lalu Daud bilang begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang? Dari mana akan datang pertolongan? Ya, dalam kehidupan yang juga ada begitu banyak tantangan di depan, bahaya, saudara yang terkasih, dia sedang mencari pertolongan. Nah, ternyata tidak ada satu manusia di dalam dunia ini yang kebal terhadap masalah. Daud itu adalah raja, saudara-saudara yang terkasih. Dan seorang raja yang begitu hebat, Raja Israel pun, yang Bapak Ibu yang terkasih, dia memimpin umat Allah pun dia punya masalah. Lalu dia berkata, apakah pertolongan datang dari mana? Apakah dari gunung yang terlihatnya kuat dan tidak pernah diketahui di dalamnya ada apa saja, tapi mungkinkah pertolongan itu datang dari sana? Tapi sini seperti pertanyaan retorika yang tidak memerlukan jawaban, karena akhirnya dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Daud ingin berkata begini, jangan minta tolong kepada ciptaan. Gunung itu ciptaan. Jangan minta tolong kepada harta-harta itu terbatas. Saudara, jangan minta tolong kepada jabatan siapapun atau orang, karena orang itu juga adalah ciptaan. Tapi minta tolong sama Tuhan karena dia adalah pencipta. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar ini, ketika dia buat percobaan sampai ribuan kali. Dan ketika dia berhasil, banyak orang bertepuk tangan untuk dia. Tapi dia berkata, gak perlu bertepuk tangan untuk saya. Karena saya tidak menciptakan sesuatu, saya hanya menemukan sesuatu. Allah kita di surga dia pencipta, yaitu menjadikan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Apatah lagi sesuatu yang sudah ada. Tadi malam dalam pelayanan anak-anak ya, beberapa mantan narkoba, peminum dan lain sebagainya. Saya punya kawan yang saudara-saudara yang terkasih, dia bertanggung jawab untuk persekutuan itu. Dia berkata, luar biasa ya Pak, mereka-mereka ini kan orang susah semua. Tapi tiap Rabu loh mereka datang ibadah. Tiap Rabu, luar biasa ya Pak, kita ini kan juga semua susah kan, sulit kan sekarang ini. Dia bilang, Pak ini juga saya tahu susah karena sudah 8 bulan ini pelayanan hampir di cancel semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, tapi kita masih tetap ada, masih bisa makan. Yes. Saya bilang amin, saudara, amin. Saudara, kami hidup dengan doa, walaupun dulu juga kami berdoa, saudara yang terkasih. Tapi jujur tidak seperti sekarang ini doanya. Karena doa sambil deg-degan begitu kan saudara, dari hari lepas hari. Nah biasanya gitu, manusia kalau sulit, nah ingat banget sama Tuhan. Kalau semuanya beres, ya doa sih doa. Tapi doanya kayaknya saudara-saudara yang terkasih mau buru-buru amin aja. Kita tiap malam ngumpul keluarga dengan anak-anak, istri dengan kedua anak kami. Dan kami selalu berdoa. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hampir setiap minggu orang mengirimkan berkat. Yang kadang-kadang saya nggak tahu itu datangnya dari mana, saudara. Ada ibu-ibu persekutuan doa Jakarta yang katanya suka membantu hamba-hamba Tuhan.
Saya nggak kenal ibu-ibu itu sampai sekarang saya nggak tahu seperti apa. Tapi mereka bilang, Pak, Bapak adalah salah satu orang yang masuk dalam daftar untuk kami memberkati. Puji Tuhan. Saya memperlihatkan kepada anak-anak dan saya bilang, nah nanti kalau kamu sudah kerja, yang satunya karena belum kerja, yang satunya sudah kerja. Saya bilang nanti kalau kamu di depan kerja dan diberkati Tuhan, jangan lupa dengan fasilitas yang banyak, jangan lupa. Ini semua karena Tuhan yang tolong. Ini semua karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya selalu bilang sama anak-anak, jangan berharap kepada orang. Berharap aja kepada Tuhan. Berdoa sama Tuhan, Tuhan yang gerakkan orang. Amsal 21 berkata, hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Gitu. Karena itu jangan pernah takut dengan apapun juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, anak saya yang pertama itu dia sekolah SD, SMP-nya di sekolah swasta, tapi begitu sekolah swasta, sekolah Kristen, dan begitu dia mau masuk SMA, kita pengen masuk di sekolah internasional. Saya kebetulan kenal dengan yang ada di Karawaci. Ketika saya telepon, saudara-saudara yang terkasih, ibunya bilang, Pak, hamba Tuhan potong 30%. Tapi begitu saya kali-kali hitung 30%, ternyata masih gede juga. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu ketika saya khotbah di satu kantor dan Bapak itu punya satu sekolah internasional di Pondok Indah. Lalu dia bilang, Pak Henry masuk aja di sekolah kami. Saya bilang, iya saya lihat dulu nanti berapa, karena si sekolah yang itu aduh mahal juga Pak, saya nggak bisa masuk. Cobalah. Lalu kemudian masuk, kaget sekali saudara-saudara yang terkasih. Lalu dia suruh tulis berapa aja Pak Henry mau. Jadi saya tulis saudara-saudara yang terkasih sesuai kemampuan saya. Tapi bagian pengurus sekolahnya WA saya dan SMS saya waktu itu dan bilang, Pak, nggak bisa Pak, Bapak minta segitu tuh nggak bisa Pak. Dari mana kami dapat duit? Lalu saya bilang begini, ini saya komunikasi sama yang punya sekolah. Ya bos besar kan nggak tahu, dia nggak tahu, di bawah kita kan yang urus. Lalu saya minta mengundurkan diri dari bapak sahabat saya yang punya sekolah itu. Lalu dia berkata semua biaya sekolah yang harus ditanggung oleh anaknya Pak Henry Salakparang ditanggung oleh yayasan. Sehingga anak saya bisa sekolah. Tapi kan SMA-nya kan tidak diakui, artinya ijazahnya tidak bisa, saudara yang terkasih. Jadi dia ijazah sekolahnya di ujian dapat SMA-nya di SMA Persamaan itu, saudara SMA yang sore hari itu yang dibuka untuk orang yang sudah kerja dan lain sebagainya. Tinggal ujian saja. Saya pikir wah ijazahnya begitu dari sekolah itu apa? Keterima saudara emang. Karena itu hanya ijazah itu kan hanya bukti saja saudara-saudara yang terkasih. Karena itu juga diakui oleh Bendaka. Dan dia kemudian masuk di sebuah sekolah di universitas, saudara, dan luar biasa Tuhan berkati dia dengan otak yang baik, saudara-saudara yang terkasih, dan akhirnya dia lulus dengan IP 393, saudara-saudara yang terkasih. Dan waktu dia kerja di satu tempat pembuatan visa begitu, sebelumnya dia kerja di toko emas, orang ini punya perhiasan orang Hong Kong punya, wah kasarnya minta ampun. Cuma persoalan bosnya itu yang kasar itu namanya Henry juga, saudara yang terkasih. Ya, jadi satu kali dia sampai nangis dan istri saya bilang udah berhenti aja kerja, gak usah kerja di situ. Dia bilang nggak apa-apa, karena ketemu bos seperti itu tuh ngajar kamu banyak hal. Supaya kamu sabar, kamu teliti dan seterusnya. Aku udah teliti, aku udah sabar Pak. Dan saudara yang terkasih akhirnya dipindah di satu tempat, dan sebelum itu sesudah itu dia ambil TOEFL untuk tadinya mau ambil S2 di London, saudara-saudara yang terkasih, di Inggris, yang ikut beasiswa yang oleh Departemen Keuangan itu disiapkan. Tapi Anda tahu kan, Departemen Keuangan itu ada orang yang tes sampai berulang-ulang kali nggak lulus. Akhirnya dites tidak lulus, tapi kemudian ada teman saya di satu gereja punya anak buah yang dia ngelamar kerja, jadi lihat marganya, oh kamu apanya Pak Henry, oh saya anaknya, udah kamu masuk di sini. Nah tetapi di antara waktu itu ada peluang di sebuah kedutaan besar, dan saudara-saudara yang terkasih, dia sudah diterima sebenarnya. Tapi saya bilang, apa kamu puas di situ? Kan kemampuan kamu, kapasitas kamu, dan latar belakang pendidikan kamu kan hubungan internasional. Jadi coba kamu ngelamar. Dia ngelamar, puji Tuhan dari sekian 100 orang dia satu-satunya yang diterima. Jadi dia bekerja di kedutaan Inggris. Nah
Saudara yang terkasih, dia kerja dari rumah. Saya mau bilang ini, Tuhan itu luar biasa, dia kerja dari rumah. Karena itu saudara, dia nggak pernah ke gereja lagi, artinya gerejanya juga tutup. Anda tahu perpuluhannya dia kasih ke papanya. Karena kita tiap minggu ibadahnya di rumah, saudara-saudara yang terkasih. Saya bilang, wah bagus juga ini anak kayak begini. Tapi kan saya nggak bisa berdoa supaya gereja jangan ibadah terus kan. Nggak boleh juga gitu, itu egois namanya. Tapi betul loh, Tuhan itu, ini yang saya beri judul khotbah ini, mata yang tak pernah terpejam. Tak pernah terpejam karena apa? Tuhan itu luar biasa, dia menggerakkan semua kemampuan untuk menolong saudara. Dia nggak tahu persoalan Anda. 2 bulan yang lalu seorang pejabat dari sebuah daerah di Maluku WA saya dan bilang begini, Pak Henry, saya mau isi mau isi pulsa untuk handphone Bapak, bisa tahu nomor rekeningnya? Saya bilang, loh, ini apa hubungannya antara isi pulsa handphone sama nomor rekening? Sebab isi pulsa handphone hubungannya sama nomor handphone, saudara-saudara yang terkasih. Lalu saya baca lagi 1 kali, 2 kali. Begitu ketiga kali saya selesai baca, nomor handphone saya lupa. Yang saya ingat nomor rekening saya, saudara-saudara yang terkasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya selalu percaya, saya bilang sama anak-anak, nah lihat, saya selalu kasih tunjuk istri, tunjuk anak-anak, setiap kali kita dapat berkat, saya selalu kasih tunjuk ini, Tuhan memberkati kita. Hari ini setelah dari sini saya berangkat ke Kuningan dengan istri dan anak saya, 2 anak saya ada di mobil. Saudara-saudara yang terkasih, karena hari Sabtu dan Minggu saya ada pelayanan di Cirebon. Saudara-saudara yang terkasih, dan anak saya lagi cuti, yang besar dia bilang, Pak kita liburan dekat Cirebon sana kali supaya Papa gak terlalu capek. Lalu saya mau bilang begini, Tuhan itu aduh luar biasa. Matanya gak pernah terpejam. Pertolongan kita dari Tuhan. Bukan dari benda, bukan dari manusia, bukan dari apa saja, tapi pertolongan kita dari Tuhan karena Dia pencipta, saudara yang terkasih, bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, apatah lagi sesuatu yang sudah ada dan tinggal diberikan kepada kita. Terlalu kecil untuk Tuhan. Karena itu tetap bersandar sama Tuhan. Suara saya didengar di orang di kantor, lagi di dalam ya, nggak apa-apa ya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena apa? Ya betul. Tuhan kita itu Dia pertolongan. Ia yang lalu dikatakan yang menjadikan langit dan bumi, bukan gunung, sebab gunung itu adalah bagian dari bumi. Allah menjadikan langit dan bumi. Masih ingat Yosua pasal 2, Rahab bilang sama 2 pengintai. Saudara, Rahab yang tinggal di Yeriko, dia bilang sama 2 pengintai itu, ingatlah kami dan keluarga kalau kami kalian datang. Sebab sudah terdengar kepada kami bahwa Allahnya orang Israel, Allah yang menguasai langit di atas dan bumi di bawah. Zaman dulu orang percaya ada 2 dewa, 1 dewa yang menguasai langit, 1 dewa yang menguasai bumi. Tapi Rahab bilang sama 2 pengintai itu, Allahnya orang Israel, Allah yang menguasai langit dan menguasai bumi. Itu berarti saudara-saudara yang terkasih, kekuatan Allah, kemampuan Allah, kuasa Allah, saudara, dipercayakan juga kepada Anda. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, yang menjadikan langit dan bumi. Lalu dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tanda orang yang seperti tidak punya pengharapan, tidak punya kekuatan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan gak membiarkan goyah kakimu berlama-lama. Saya puji Tuhan, saya udah bisa jalan agak mulai lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih, saya nyetir mobil sudah. Bahkan saya sudah bisa main tenis yang tadinya cuma diam di tempat, sekarang sudah 3-4 langkah ke kanan, 3-4 langkah ke kiri. Walaupun teman-teman tahu, jadi mereka bilang, Pak Henry boleh pukul bolanya. Kan kalau main tenis itu boleh pukul sebelum jatuh atau sesudah jatuh, saudara yang terkasih 1 kali. Tapi mereka bilang, Pak Henry boleh 2 kali jatuhnya, boleh dipukul. Tapi Anda tahu liciknya mereka, di slice namanya, dipotong bolanya itu biasanya lari. Jadi begitu jatuh dia lari ke sana, jatuh lari ke sini. Kurang ajar itu teman-teman, saudara-saudara yang terkasih. Tapi mereka teman-teman yang luar biasa, mereka senang kalau saya datang. Mereka bilang, Pak nggak boleh nggak semangat, harus bersemangat terus. Saya datang itu cuma apa? Tiap hari, kalau minggu 1-2 kali datang, mereka pengen ada cerita apa. Dan mereka ketawa, ini yang kita suka kalau di lapangan tenis. Saudara yang terkasih, kenapa saya memaksakan diri atau sepertinya agak nekat, saudara, supaya Bapak Ibu yang terkasih, saya gak terlalu memikirkan sakit saya. Saudara, kalau orang memikirkan sakit, dia akan di tempat tidur terus, akan minta belas kasihan terus. Saudara yang terkasih, sakit seperti ini tuh kadang-kadang ada gak sabarnya. Istri saya tahu banget, juga sensitif, saudara. Awal-awalnya saya sensitif sekali.
Jadi saya bisa ngerti kita kalau ketemu orang stroke, dikit-dikit mereka nangis, oh kita begitu ya. Emosinya sangat ini sekali, saudara, terganggu sekali, saudara. Dulu yang bisa sendiri, bisa. Anda tahu saya ini kan dulu nggak pernah bergantung sama orang. Biasa tinggal dulu dengan orang Tionghoa, kerja keras. Saudara yang terkasih, guru saya orang-orang Batak, guru saya kebanyakan Batak. Yang ngomongnya saudara yang terkasih, manis sama baik sama enggak sama aja, saudara-saudara yang terkasih. Tapi hatinya orang Batak baik-baik gitu kan, nggak ada itu Priscilla sama hambanya di sini, jadi saya mesti baik-baik. Tapi saudara-saudara yang terkasih, didikan seperti itu membuat kita jadi kuat. Jadi tubuh ini harus diperintah, saudara yang terkasih. Sama dengan orang doa malam itu loh, semalam suntuk gitu. Malamnya nggak apa-apa, suntuknya itu. Saya kenapa ya dibilang semalam suntuk? Saya juga lagi cari itu ya, kenapa dibilang suntuk. Jadi saudara, orang doa malam itu kalau doa mulai jam-jam kritis, kalau jam 10 sampai 5 pagi itu biasanya di antara jam-jam 1, jam 3 itu jam-jam kritis itu, saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya percaya tubuh ini kalau dilatih bisa. Kalau kita puasa itu kalau kita latih bisa. Karena kita mana bisa tahan nggak makan, nggak bisa. Tubuh ini bisa kok dilatih, saudara. Kaki kita nggak mungkin dibiarkan goyah berlama-lama. Karena Tuhan yang akan menguatkan, Dia akan menolong. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak tertidur, tidak terlelap dan tidak tertidur. Ya, penjagamu tidak akan terlelap, ayat yang ketiga, bagian terakhir, lalu 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, bahkan saya mau berkata, tidak ada potensi untuk mengantuk Tuhan itu. Dia jaga kita 24 jam, 24 hour, non-stop. Wah, luar biasa. Tuhan seperti itu, pribadi seperti itu, layaklah untuk diandalkan. Bukan? Karena matanya tidak pernah terpejam. Dia menjaga saudara dan saya. Bersyukur sama Tuhan, itulah sebabnya. Kalau kita tahu kebenaran ini, dalam situasi senang kita memuji Tuhan. Tapi dalam situasi sulit juga harus tetap memuji Tuhan. Karena Dia tidak pernah tidak menjaga Anda. Dia tidak pernah tidak terlelap, tidak tertidur, bahkan tidak pernah mengantuk. Wow, luar biasa saudara-saudara yang terkasih. Kenapa orang kalau kerja suka ada shiftnya, ya jam-jamnya atau 8 jam biasanya saudara yang terkasih. 8 jam orang kerja, saat pamit sampai 24 jam terus ada saudara-saudara yang terkasih. Supaya apa? 8 tambah 8, 16 tambah 8, 24. Jadi mereka kerja. Karena apa? Mengantuk. Saudara-saudara yang terkasih, supaya tetap bisa berjaga, tetap aman kantor, rumah dan lain sebagainya, mereka bergantian. Ya Allah, kita Dia luar biasa, saudara. Ini sebuah hal yang barangkali kita sering kali baca. Kalau kita renungkan baik-baik gitu loh. Tuhan itu Dia tidak pernah membiarkan kita sedikit pun, sedetik pun, enggak pernah Tuhan biarkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Apa arti kata naungan, saudara yang terkasih? Naungan itu seperti bayangan. Kalau saudara lihat di lantai itu ya ada bayanganmu, ada kakimu atau tubuhmu, saudara yang terkasih. Bayangan itu selalu tidak pernah jauh dari diri kita, bayangan kita ya. Enggak mungkin kita ada di sini itu lalu bayangan ada di jalan, enggak. Bayangan itu selalu dekat dengan kita. Artinya apa? Melekat begitu dekat, tak bisa saudara yang terkasih dipisahkan. Saya nggak tahu seberapa Anda yang tahu dengan pendeta Roni Mandang. Ada yang kenal pendeta Roni Mandang, ketua PGI. Dia kan tinggi, lebih tinggi dari lahir. Tinggi sekali. Nah, satu kali kita ke Israel itu. Waktu kita Israel kan ada orang dibaptis. Saya udah bilang, jangan dalam-dalam. Sebab dia sedada, saya tenggelam. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi mungkin kalau baptis orang, kalau tinggi begini kan susah. Jadi mungkin tinggal kepalanya sudah ada ini, barangkali ini tinggal dibegitu terus diangkat. Nah, saya kan ininya mesti jagain kan berdua. Nah begitu dia ke sana, dia tinggalin, saya bilang, ya Bapak sendiri aja, silakan, saya berdoa dari jauh aja. Iya, daripada saya begini saya tenggelam terus rame saudara-saudara yang terkasih. Saudara yang saya kasih, jangan ketawa dong, kok istri saya ketawa juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang apa begini saudara, itu manusia, kita bisa terpisah dari apa saja. Kita suami istri, lalu kemudian bisa juga satu ketika siapa duluan terserahlah, pergi kita terpisah. Dengan anak-anak begitu juga, anak-anak masih kecil ada di rumah, begitu mereka menikah, mereka pisahkan diri. Manusia itu enggak kekal satu dengan yang lain, tapi Tuhan itu Dia naungan kita, enggak pernah terpisahkan oleh apapun.
Masih ingat saudara yang terkasih, Roma pasal 8 ayat 31 dan seterusnya. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Kita mau bilang apa? Hidup, maut, malaikat, pemerintah yang sekarang yang akan datang. Lalu dalam bahasa aslinya dikatakan apa saja yang Anda mau sebutkan. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih. Waduh, itulah sebabnya kalau kita nyanyi, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Ya, gak bisa pisahkan itu saudara. Ibu-ibu sesabarnya ibu-ibu kalau anaknya nakal paling dia hitung, mama hitung sampai 3. Kenapa sih nggak hitung sampai 77 kali 7, 70 kali 7 gitu ya. Mama hitung sampai 3, nakal sekali kamu ya. Ya saudara-saudara yang terkasih, itulah manusia sabarnya terbatas. Tapi Allah kita luar biasa. Karena itu saya selalu bilang begini sama teman-teman yang pelayanan yang barangkali ada orang didoakan sulit. Pintu anugerah itu Tuhan yang buka. Dan Tuhan juga yang tutup. Kita nggak pernah berhak untuk menutup pintu anugerah. Nggak bisa menghakimi. Saya pelayanan anak-anak debt collector, anak-anak preman. Jadi saya tahu dulu di Depok saya pelayanan, wah itu lucu saudara yang terkasih. Tahun-tahun ketika saya baru selesai, lalu saya dengan teman saya yang kebetulan asli Depok, dulu dia preman di Depok, tapi kemudian dia bertobat jadi adik kelas saya, satu kelas sama almarhum Pak Peter Condro waktu kami di kampus. Jadi satu kali kita kumpul anak-anak, mereka ini pemabuk apa semua di pinggir jalan, kadang-kadang mereka masuk itu masih minum bau minuman. Matanya kita tahu kan pakai gele apa enggak kan kita ngerti itu saudara-saudara yang terkasih. Terus ada yang bilang begini, gue mau bersaksi. Temannya bilang, lu berani? Berani. Kalau bisa berani? Gue udah nenggak tadi saudara yang terkasih. Lalu kemudian satu kali kita bagi pokok doa. Pokok doa dibagi tiap orang. Ya dibagi. Jadi dari 10 ada 10 orang kita bagi satu orang satu. Supaya apa? Supaya nggak lupa. Kalau mereka lebih dari satu lupa. Jadi dia hafal itu. Oh mereka serius mereka hafal doa. Mereka mau gitu mau doa mereka hafal. Nah begitu doa. Satu kali ada doa begitu. Terus sebelum yang terakhir itu berdoa. Tapi dia berdoa untuk 2 pokok doa sekaligus. Jadi doa yang punya yang terakhir itu dia doain juga. Ya begitu yang terakhir dia langsung bilang amin. Terus teman-temannya bilang lo enggak doa. Dia cabut pisau dia bilang doa gua diambil sama dia. Wih kita kaget semua saudara yang terkasih. Nah itu anak-anak yang seperti begitu saudara kita layani. Tapi satu jadi pendeta loh. Satu jadi pendeta saudara-saudara yang terkasih. Dulu ada satu yang bakar satu tempat lah di daerah Sudirman. Kita datang tatonya dari kepala sampai kaki saudara. Kita datang dia lagi pesta ulang tahun. Begitu kita datang dia bilang gue baru keluar sekolah. Dia baru di penjara saudara yang terkasih. Tapi kemudian dia bilang begini, gue udah capek hidup. Lalu kita bawa ke rektor kami namanya Dr. Kris Marantika. Kalau sekolah kami itu orang nggak boleh langsung sekolah kalau belum punya pengalaman pelayanan selama 3 tahun. Tapi kami menghadap rektornya dan kami cerita kasusnya gini. Diterima. Sekarang dia di pendeta, di khusus pelayanan anak-anak. Wah luar biasa. Jadi kalau saya bilang Tuhan itu betul. Dia naungan kita, dia penjaga kita, dia dekat sama kita. Lalu dikatakan begini, saudara-saudara yang terkasih, di sebelah tangan kananmu. Artinya saudara yang terkasih tempat tangan kanan itu adalah tangan yang selalu minta tolong. Dan saudara yang terkasih Tuhan begitu dekat sampai Anda ulurkan tanganmu. Mau ulurkan sepanjang-panjang atau hanya ulurkan pendek saja. Di sanalah Tuhan langsung menolong Anda. Artinya Tuhan tidak bisa tahan ketika melihat saudara dan saya dalam penderitaan. Saudara yang terkasih, dia enggak tahan untuk tidak menolong Anda. Hampir semua jadwal di cancel saudara-saudara yang terkasih. Dan jadwal tahun depan sudah dikasih, tetapi beberapa gereja juga masih vakum. Saya tanya ada teman saya, dia bilang iya nggak tahu nih. Kayaknya gembalanya terlalu takut juga katanya. Oh, gedung punya siapa? Punya sendiri padahal. Oh ya udah. Biasanya kalau gedung disewa, pengelolanya nggak ngasih saudara. Karena ini nanti dia yang dipanggil, katanya begitu. Tapi ada satu gereja sudah mulai dari bulan Juni saya pelayanan. Kemarin saya layani mereka dari 15 sampai tanggal 22. Jadi ada 13 kali khotbah, 12 sampai 13 kali khotbah. Tiap hari ada pelayanan dengan mereka. Mereka atur jarak, saudara yang terkasih. Protokoler katanya dipakai semua, masker dipakai semua dan kelurahan datang dan periksa. Oh, baik, mereka jalan terus. Padahal umurnya rata-rata di atas 60 tahun, saudara yang terkasih. Tapi saya bilang hebat. Mereka berani dan mereka bilang penting kita udah jaga. Karena kadang-kadang orang di rumah juga kena. Ada teman saya, teman tenis punya kawan, dia udah pakai semuanya, saudara. Kena juga saudara-saudara yang terkasih. Jadi sudahlah,
berlindung sama Tuhan aja lah. Sudah kita udah jaga berlindung. Kalau kena juga jangan terlalu panik saudara. Kita berdoa supaya kita nggak kena. Mertua saya datang kemarin sudah pulang ke Solo umurnya 85 tahun ya. 85, 86. Kita ngeri juga itu. Rumah tapi sehat itu dia. Sehat. Dia pari nyanyi dia dari seberang kan. Dia orang Subang, orang Banten. Istri saya. Wah tadinya fanatik sekali. Sekarang puasa. Terus baca Alkitab. Terus dia adalah pendoa keluarga kami juga saudara. Ya ini doa semangat sekali dia. Saudara-saudara yang terkasih, dulu tahun-tahun kira-kira 5 tahun lalu, kalau mobil halaman rumah bersih, mobil saya bersih terus, rapi terus, itu berarti mertua ada di rumah. Karena dia rajin sekali, dia nggak bisa diam, makanya dia sehat. Dia nggak bisa diam, dia kerja apa aja, dia kerja pisang, saudara dia tanam, dia pulang ke Solo, pisang matang, tetangga ambil. Saudara-saudara yang terkasih, istri saya bilang, itu kan pisangnya bawang, kasih aja lah. Pisang-pisang aja. Kalau di dalam pisangnya ada duit, nah baru saya kejar. Lah saya bilang udah kasih aja orang berberkat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu dia bilang begini, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara ini bukan saja bicara tentang fisik saudara yang terkasih, tetapi jiwa yang dijaga, ditolong oleh Tuhan. Nah saya percaya ketika kita sanggup menolak dosa, kita sanggup menolak hal-hal yang jahat, maka saya percaya itu juga anugerah dan pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kita bisa bilang no terhadap hal-hal yang salah. Saya suka ajak penyanyi kadang-kadang pergi pelayanan ke daerah. Dan kadang-kadang orang daerah, gereja suka memberkati. Kalau mereka berkati saudara yang terkasih, saya biasanya amplop itu saya langsung kasih ke mereka. Karena begini, ada banyak cerita dalam pelayanan. Ada yang tukang gergaji saudara yang terkasih. Jadi kalau dia, ini pelayanan loh, bukan kalau di dunia sekuler itu mah biasa saudara. Dikasih siapa yang hubungi artis dia dikasih, dia potong dulu sedikit gitu. Tapi mereka ada perjanjian, lebih bagus mereka itu ada perjanjian yang jelas kan harus dapat berapa. Kalau dalam dunia pelayanan kan begitu. Tapi ada orang juga yang tega-tega. Nah saya bisa saja kalau saya mau nakal saudara yang terkasih. Orang gak ada yang tahu, tapi terkutuknya menurut saya orang begitu. Uang untuk hamba-hamba. Kadang saya nggak habis pikir. Mereka tinggalkan rumah mereka pergi pelayanan. Istri mereka atau suami mereka karena ada penyanyi-penyanyi perempuan. Anak-anak mereka doakan mereka pelayanan. Lalu yang ngajak pelayanan itu tega-tega sama mereka. Saya nggak habis akal saudara. Sampai di mana belas kasihan sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya belajar untuk memberkati orang. Ini teman-teman musik yang main di gereja kan habis semua juga saudara. Mereka kredit mobil gak ada apa. Tuhan gerakan saya ngirim ke ada teman saya. Dia bilang, Bapak kan lagi nunjukin. Enggak, saya ada berkat lebih. Saya kasih ke dia. Puji Tuhan yang enggak habis-habis saudara yang terkasih. Iyalah, saudara debt kolektor datang. Telepon bunyi, itu begini terus saudara-saudara yang terkasih. Tapi Tuhan kita, dia jaga kita bukan cuma fisik. Tapi jiwa kita, nyawa kita. Supaya kita tetap selamat saudara-saudara yang terkasih. Dan itu menurut saya anugerah saudara daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan. Lalu dikatakan begini, Tuhan akan menjaga keluar masuk. Saya lewat di ayat yang ke-8 tadi, ayat yang ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Saudara ini bicara tentang latar belakangnya tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Waktu mereka jalan saudara yang terkasih. Puluhan tahun itu saudara yang saya kasih. Malam siang begitu terik. Saudara tahu ya, Timur Tengah itu panas sekali. Saudara. Panasnya luar biasa. Waktu saya di Perth beberapa tahun yang lalu, persis bulan Desember, saudara tahun 2017, wah itu panasnya luar biasa. Belum anginnya itu kalau kena kebakar, apalagi di Timur Tengah. Tapi Tuhan kasih apa? Tiang awan. Supaya sejuk. Lalu malam hari dingin saudara-saudara yang terkasih. Dinginnya luar biasa biasanya kalau terik panas siang itu kalau malam pasti dingin biasanya. Dan itu dinginnya luar biasa. Tuhan kasih apa? Tiang api. Supaya apa? Ada kehangatan. Saya mau berkata surga dengan semua kemampuan. Saudara digerakkan untuk menjaga saudara. Dan terakhir. Tuhan akan menjaga keluar masuk. Tuhan akan menjaga keluar masuk. Waktu mereka pergi keluar berjalan saudara-saudara yang terkasih. Keluar dari Mesir. Dijaga oleh Tuhan. Tapi kalau mereka lalu masuk ke tenda mereka untuk beristirahat pada malam. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan juga menjaga.
Dan ayat ini juga ingin berkata waktu kita masih muda, Tuhan jaga kita. Atau kita masih keluar dari rumah, Tuhan jaga kita. Kita pulang di rumah, Tuhan juga jaga. Atau kalau kita masih muda, kita masih suka berkeliling kemana-mana. Tapi waktu kita juga sudah tua dan tidak lagi didukung dengan kesehatan yang prima dan kita lebih banyak di rumah, Tuhan juga tetap jaga kita. Nah, itu ada hubungan dengan tadi yang saya bilang naungan, nggak pernah tinggal. Berapa lama Tuhan jaga kita? 1 hari? No. 1 minggu? Tidak. 1 bulan? Bukan. 1 tahun? Enggak. Berapa lama? Dari sekarang sampai selama-lama Tuhan jaga. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau hina yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu. Pengampunanmu, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang dahsyat yang kami terima. Kami dulu berjalan sedang menuju kebinasaan. Api neraka sedang menanti kami. Tapi Tuhan dalam kasih-Mu, dalam suatu momentum, Tuhan tangkap kami. Apakah melalui hamba Tuhan, melalui orang tua, melalui sahabat kami, melalui bacaan firman. Tapi kami tahu pasti itu karena anugerah dan kasih Tuhan semata. Terima kasih untuk mata yang tak pernah terlelap, yang tak pernah terpejam, yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap. Dia menolong kami hari lepas hari. Bapak, hamba berdoa supaya dalam hidup kami, seberapapun sulitnya, biarlah kami melihat kekuasaan dan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kami tetap berkata, haleluya, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan pelihara kami. Lalu hari ini Tuhan Yesus, kami berada di tanggal 26 November. Sebentar lagi masuk bulan Desember. Itu menunjukkan bahwa bulan hari kami, minggu kami, bahkan tahun ini berganti dalam pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Ada banyak hal yang sulit dalam hidup kami. Iya Tuhan, kami tahu. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Tuhanlah pelindung kami. Selama-lamanya Dia jaga kami. Sampai satu kali Tuhan panggil kami. Itu hamba berdoa supaya firman Tuhan ini menolong dan terus menguatkan kami. Bicara khusus kepada kami. Secara pribadi, secara komunal, dalam pelayanan, dalam pekerjaan di tempat ini. Kami tetap berkata, terima kasih Tuhan. Karena Engkau akan jaga kami selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami semua untuk melakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
Persekutuan penghiburan yang indah di dalam rohnya yang kudus senantiasa menyertai kita sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, katakan sama-sama. Amin.